Welcome back guys. Let's talk about Karen's Diner. Pasti udah pada tahu trending di Twitter kemarin tentang Karen's Diner yang baru dibuka di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Tapi banyak banget kontroversi bagi orang yang udah pernah ke Karen's Diner di negara asal yaitu Australia. Perlakuannya beda banget dan sudah pasti kulturnya juga udah bertolak belakang dengan budaya ketimurannya kita. Kita mundur ke tahun 2021, asal muasal adanya Karen's Diner. Ada dua orang bernama Eden Levin dan James Farrell. Mereka ini adalah orang-orang di industri acara kreatif yang memang pada saat itu ada konsep untuk membuat pop-up selama 6 bulan bertemakan tahun 50-an. Mulai dari desain interior sampai ke pakaiannya atau wardrobe-nya. Tapi yang menarik adalah konsep out of the box ya, bahkan no box kalau mau dibilang. Konsepnya dimulai dari ide sebuah memes yang bernama Karen's. Si Karen's ini adalah sosok yang sangat kontroversi. Mulai dari demanding, egois, mau menang sendiri, menjengkelkan. Jadi kedua orang ini ingin memberikan experience baru pada saat orang membeli makanan atau minuman dari tempat mereka. Yang mana memang bisa saja diterima, bisa saja tidak. Tapi ternyata setelah 6 bulan, masyarakat Australia suka dengan konsepnya dan menyenangkan, humoris, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya Karen's Diner dibuka untuk umum dan menjadi permanen sampai sekarang ini. Bahkan sudah mempunyai banyak cabang di beberapa negara. Nah, yang mau kita bahas adalah cabang mereka di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Kita mundur dulu sedikit pada saat dua agen industri acara kreatif memulai idenya mereka yang out of the box atau no box ini. Ada Eden Levin dan James Farrell. Mereka ini dua orang yang spekulatif ingin membuka konsep bertemakan tahun 50-an. Mulai dari pakaiannya, pakaian yang dikenakan oleh waitersnya, lalu desain interiornya, mereka ingin mundur ke masa lalu. Tapi yang unik adalah seperti yang tadi kita bahas, yaitu peran para waiters ini yang menjengkelkan, egois, demanding, dan seterusnya. Sehingga ingin memberikan experience baru bagi para calon customer. Sosok Karen sendiri diambil dari sebuah meme yang bernama Karen's. Sosok yang menjengkelkan, banyak menuntut, demanding, egois, keras kepala, bahkan privilege wannabe atau pengen diistimewakan. Nah, kemarin lagi rame-rame tentang experience customer yang datang ke Karen's Diner cabang Jakarta, yaitu di Indonesia. Mereka malah menilainya bukan menyenangkan atau ngerosting, tapi lebih ke body shaming, membuat marah, bahkan sampai cenderung ngebully. Karena ada rules yang sebenarnya dipakai atau diterapkan di Karen's Diner yang sebenarnya, banyak yang ngomong cabang Indonesia atau cabang ini Jakarta udah melanggar banyak hal tersebut. Di negara asalnya, experience ini lebih ke tentang kesabaran dan experience the feeling. Bagaimana orang yang, kalau kita melihat dari sudut pandang positif, orang-orang yang kurang sabar boleh ngetes dirinya di tempat ini. Atau orang-orang yang memang suka perdebatan atau konflik, cocok ke tempat kayak gini. Karena itu melatih mereka untuk menjadi lebih sabar atau memang membuat mereka punya lawan dalam artian positif. Karena ini seru-seruan, sebenarnya ini cuma gimmick. Waitersnya sendiri sudah pasti di briefing untuk melakukan gimmick seperti itu, yang di kehidupan pribadinya amat sangat gambling sebenarnya. Karena orang taunya kelakuan dia pada saat di Karen's Diner, tapi kehidupan dia di luar Karen's Diner mungkin bisa bertolak belakang atau 180 derajat kebalikannya. Ini opini gue pribadi, walaupun gue belum pernah kedua tempatnya yang di Aussie maupun di Jakartanya. Tapi dari apa yang gue research,
ini adalah opini gue pribadi. Budaya barat memang lumrah melakukan hal-hal seperti itu yang sifatnya verbal. Selama itu tidak mengurangi rasa hormatnya ke satu sama lain, mereka sebenarnya fair-fair aja. Karena itu lebih ke roasting. Kalau di dalam dunia stand up, kita boleh ngerosting, lo juga boleh ngerosting balik si waiter. Sebenarnya seperti itu konsepnya. Karena ada beberapa rules yang diterapkan oleh Karen's Diner Internasional seperti itu. Tapi yang customer rasakan di Indonesia nggak seperti itu. Itu lebih ke ngebully, body shaming, dan lain-lain. Terus budaya barat dan budaya timur itu juga bertolak belakang. Kita di timur orangnya sangat perasa, bahkan masih ada konsep pembeli adalah raja. Sementara kalau lu ke tempat Karen's Diner, lu nggak bakalan dianggap raja, lu akan dianggap rakyat jelata yang cuma nyusahin doang. Dan itu bagi sebagian orang yang nggak siap mungkin lebih baik nggak datang. Karena kultur kita beda banget antara barat dan timur. Mau dibawa ke sini dengan konsep seperti itu, bisa dibilang kena nggak kena dan akan menimbulkan kontroversi. Dan yang sudah terjadi kemarin seperti yang trending di Twitter, itu udah terlihat banget. Waitersnya ini tidak bisa bersikap seperti yang di luar negeri sana. Karena mungkin masih baper, kebawa perasaan, mereka lupa ini cuma gimmick. Atau memang actingnya yang buruk sehingga gimmicknya terasa fake. Jadi banyak banget komparasi antara Karen's Diner Indo sama Karen's Diner di Aussie. Mulai dari perbedaan freedom of speech-nya aja udah beda. Orang luar itu bebas-bebas saja kalau ngomong. Karena memang secara undang-undang mereka lebih terbiasa dengan kebebasan berbicara. Sementara kita yang baru mulai hal seperti ini kaget nggak kaget. Lalu komparasi keduanya ini sangat jomplang. Yang di sana dianggap humoris atau ngerosting kurang lebihnya, yang di sini lebih terasa seperti lagi di ospek, kasar, dan yang paling fatal adalah mainin makanan katanya, minuman dulu diubek-ubek. Walaupun di sana juga melakukan hal yang sama, tapi bukan untuk ngerecokin, tapi lebih untuk bikin menjengkelkan. Itu udah keluar dari konsep si Karen's Diner sendiri. Konsepnya nggak cocok banget dengan budaya timur. Andai pun ada orang yang datang atau mau ke situ, itu bebas-bebas saja. Hanya saja shock kulturnya akan sangat terasa. Ada 3 rules yang sangat fundamental di Karen's Diner. No cacian rasis, no body shaming, sama no social harassment. Dan ketiganya ini belum bisa dibedakan sama employee-employee yang ada di Jakarta mungkin. Sehingga mereka kebawa perasaan sampai ada satu kata yang sangat body shaming. Dan mungkin ada juga perlakuan-perlakuan yang sifatnya rasis. Seperti yang tadi gue bilang. Kalau di barat orang sudah terbiasa dengan hal seperti itu sehingga itu natural. Kalau di sini malah terasa dibuat-buat dan banyak yang ngomong itu norak dan cringe banget. Karena experience yang seharusnya dirasakan itu adalah cuman rude. Lalu tapi masih terasa dramatiknya, entah dia ngedumel, entah dia pada saat memberikan menu itu males-malesan. Pokoknya rasa dramatis yang enak gak enak itu harus dirasain. Beda dengan apa yang dilakukan sama Karen's Diner Jakarta. Itu review atau komen dari para netizen ya. Karen's Diner merasa benar dan kasar di saat itu real. Atau nggak dibuat-buat, atau setidaknya aktingnya memang bagus. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu opini gue pribadi tentang Karen's Diner dan komparasi antara Karen's Diner Aussie yang aslinya, originalnya, sama Karen's Diner yang dibawa ke Indo di Jakarta. Itu banyak review masih mengatakan bertolak belakang, bahkan norak dan cringe dan sebagainya. Itu sah-sah aja pendapat para pengunjung alias customer yang datang ingin merasakan experience. Apalagi yang lu udah pernah datang ke tempat aslinya di Australia sana. Jadi lu punya komparasi yang sangat fair ya untuk dibanding-bandingkan. Ditambah memang kayaknya itu bukan budaya kita. Kalau lu ke situ cuma buat keren-kerenan untuk biar nggak ketinggalan alias FOMO aja sih fine-fine aja. Tapi untuk bertahan lebih lama, bahkan itu menurut opini gue pribadi hanya akan membawa kultur negatif yang baru. Karena hal itu akan kebawa ke dunianya dia setelah dia keluar dari Karen's Diner.
Balik lagi, itu semua opini gue pribadi. No hard feeling. Thank you for watching. Agam signing black. Signing out maksudnya.